I bet you can't lose. Halo sahabat herbal, sekarang saya sama Dokter Yanti akan membahas suatu penyakit yang sering terjadi, tapi masyarakat itu jarang sadar. Apa itu? Autoimun. Nah, sekarang saya sudah sama Mbak Ulan yang mengidap penyakit autoimun. Nah, sebenarnya dok, katanya autoimun itu ada macam-macam ya? Ya. Itu tuh apa aja dok? Ada lebih dari 100 jenis penyakit autoimun di dunia. 100 jenis? Ya. Itu Penyebabnya, biasanya menyerangnya tuh dari iya. apa? Dari fisik kita gampang capek, ngedrop atau gimana? Jadi autoimun itu kan suatu kondisi di mana daya tahan tubuh kita itu menyerang tubuh kita sendiri, gitu. Jadi ada reaction dari sel-sel pertahanan tubuh kita. Nah, itu karena dimungkinkan ada mutasi genetik atau dulunya pernah terkena virus. Dan penyebabnya belum diketahui sampai sekarang. Sampai sekarang belum diketahui. Hanya memang gejalanya bisa kita perhatikan ada perubahan di daya tahan tubuh. Tadi ya kulitnya jadi lebih sensitif. Ya nih Mbak Ulan, awal mulanya tuh bisa kena autoimun tuh gimana? Dari lahir atau ada hal-hal yang sering dilakukan yang berefek jadi autoimun atau gimana? Oh ini juga, saya juga awal-awalnya pertama kena autoimun itu kan nggak tahu ya jenisnya, oh ternyata vitiligo gitu. Vitiligo. Salah satu jenis satunya, autoimun yang mengenai kulit ini vitiligo. bentuknya pigmentasi ini berarti autoimun vitiligo. Nah saya cari tahu juga setelah saya tahu ya dari dokter itu, terus saya juga menelusuri apa ini saya dari virus atau apa, ternyata genetik juga. Genetik berperan jadi, ya. Ibu dari ayah saya juga sama mengidap seperti ini gitu. Jadi mungkin saya memang concernnya dari genetik, dan saya juga tanya dari sepupu saya juga ada yang kena. Oh ada juga. Iya, ada juga, sama lah. Jadi pas kelahiran anak kedua juga sama, terus dia akhirnya bilang sama aku, Mbak aku juga udah kena. Ya berarti kan kayak Ada- kuat di gen ya, genetik. Ada faktor genetik. Tapi kok kalau emang dia genetik, kenapa nongolnya itu tuh bisa di usia pas sudah dewasa gitu? Kirain Nah. kan biasanya dari kecil. Itu tidak bisa ditentukan dan tidak bisa diprediksi. Bisa jadi di saat daya tahan tubuh juga lagi lemah, ya, di saat faktor stres juga berpengaruh, itu bisa menyebabkan mencetusnya. Tadi juga kan kita bilang kalau ini tuh penyakit yang sering terjadi, tapi masyarakat tuh kayak nggak sadar. Sebenarnya biar kita tahu tuh jalan salah satu itu apa, cek darah kah atau Ya. kelihatan dari ciri-cirinya kenapa tuh gimana? Sebetulnya untuk mendiagnosis salah satu diantaranya nanti dokter biasanya yang menganjurkan untuk tes, karena kan jenisnya banyak sekali dan tergantung dari keluhannya tersebut. Biasanya dokter akan menyarankan anates atau ANA-IF, ANA-profile untuk mengecek apakah seorang autoimun atau tidak. Tapi kembali lagi harus di cross check gejala-gejalanya. Jadi bukan berarti kita tiba-tiba ke lab terus cek sendiri ya, tapi datang ke dokter, kemudian dokter akan menegakkan diagnosa dari keluhan, kemudian juga akan diminta untuk pemeriksaan penunjang. Terus kalau alopecia itu termasuk autoimun nggak sih dok? Iya, itu juga Ini saya termasuk. Kena alopecia, tapi kata dokternya yang saya tanya itu katanya itu bukan autoimun, cuma alopecia biasa, tapi deg-degan juga. Dan saya Ya, juga boleh lihat juga kan di cross check, artikel-artikelnya ya. itu kalau yang autoimun itu dia benar-benar parah gitu. Nah, Yang tergantung setengah kondisinya kepala tuh kan, pita-pita parah. keluhannya. Oke. Kalau tidak menyebar, mungkin nanti kita bisa cross check lagi dengan diagnosis yang lainnya atau diagnosis bandingnya gitu. Jadi jalan salah satunya lebih baik kita cek lab aja kali ya. Cek ke dokter dulu, nanti dokter akan merekomendasikan tes-tes yang berikutnya ya. diperlukan. Mungkin juga dok, apa ada treatment atau obat herbal yang bisa nyembuhin penyakit autoimun ini? Atau mungkin dokter punya saran gimana dok? Ya, ada beberapa penelitian sih yang sudah dilakukan terkait dengan tanaman obat herbal untuk autoimun. Tapi beberapa jenis autoimun, jadi nggak generalisirkan ya. Tapi bisa kita coba karena sifatnya sebetulnya obat-obat herbal itu banyak sekali mengandung antioksidan. Nah, fungsinya antioksidan itu untuk menjaga tubuh kita dari kerusakan radikal bebas ya. Yang mana sel-sel radikal bebas itu tadi akan mengakibatkan serangkaian keluhan seperti peradangan, terus kemudian proses penuaan gitu ya yang lebih cepat. Nah, ketika kita meminum rangkaian herbal yang memiliki khasiat antioksidan tinggi, terus bisa membantu. Terus sama tadi kan kita sudah membicarakan ada obat herbal ini dok. Gimana kalau abis ini kita langsung bikin obat herbal buat Mbak Ulan? Ya, Oke. boleh. Sahabat herbal jangan kemana-mana, tetap di Herbal Power.
Halo sahabat herbal, sekarang kita pengen langsung bikin ramuan herbal untuk meredakan gejala autoimun, bukan untuk menyembuhkan ya, karena itu belum ada obatnya. Membantu untuk meredakan ya. Membantu untuk meredakan. Ini apa aja nih bahan-bahan? Ini kita punya kunyit. Kunyit itu mengandung kurkumin. Kurkumin ini khasiatnya bisa sebagai anti radang. Ya. Kemudian ada juga jahe. Jahe itu mengandung sagol. Sagol itu anti nyeri yang kuat. Dan juga jingeron. Jingeron itu anti radang yang kuat. Dan kemudian ada pegagan juga. Daun pegagan. Ini bagus nih untuk regenerasi sel-sel kulit. Kemudian juga ada ciplukan. Ciplukan. Ya, ciplukan ternyata sudah diteliti ya bisa mengurangi gejala scleroderma. Salah satu penyakit autoimun juga. Gitu. Jadi Karena kalau kan autoimun variannya banyak ya, Variannya ada banyak. 100. Scleroderma ya. kita boleh mengkomposisikan ini dalam satu ramuan. Kita buat menjadi infusa. Infusa adalah rebusan. Kita juga tambahkan untuk aromatiknya daun pandan dan serai. Dan serai. Ini langsung aja kita eksekusi nih. Ya, kita coba buat Kita ya. panasin dulu ya. Nah dok, ini kayaknya sudah mendidih, udah cukup loh. Ya, sudah ada gelembung udara yang naik ke atas ya. Itu Ya. kurang lebih 90 derajat. Belubuk. Oke, dikecilin Kita sedikit kecilin ya dok. apinya ya. Oke. Ya. Kecilin apinya. Dan kecil. Nih, Lalu buka kita ya. mulai masukkan Oke. bahan-bahannya. Siapa tahu Lalu kita mulai Mbak Ulan masukkan pengen bahan-bahan. bantu Ya, Oke. silakan Mbak Ulan. Jadi apa dulu nih dok? Apa aja ya dok? Apa ya? aja? Boleh, Boleh ini serai dulu. batang serai dulu, boleh. Kemudian Daun pandan, pegagannya 1 genggam ya, takarannya. Segini. Ya, 1 genggam, kurang lebih 10 gram. ini semua ya dok? Jahenya Ini ya, berapa? Ini itu jumlahnya? tadi 1 ruas sampai 2 ruas jahe. Kemudian, nah ini untuk ciplukan. Sahabat herbal yang kita gunakan adalah herba. Herba adalah keseluruhan tanaman kecuali akar. Nah, akarnya kita buang ya. Hanya Kita daun masukkan dan 1 genggam buah seperti ini. ciplukannya Ya, daun sama buah, batang semuanya dimasukkan. Dimasukkan. Nah daun ciplukan ini agak-agak susah atau gimana? Sebetulnya banyak di ladang, di sawah. jadi Ya memang Tapi dia langka, tanaman kan? liar sebetulnya. Iya, Tapi kalau sebetulnya. kita tanam juga bisa ya. ya itu dia. Kita tutup ya dan biarkan selama 15 menit. Kita lakukan ini adalah metode infusa Infuser. Infuser. untuk mengekstrak bahan-bahan herbal sehingga khasiat-khasiat yang terkandung di dalamnya bisa masuk ke dalam air. Nah, airnya itu yang kita minum. Nah, udah jadi nih hasilnya, lihat. Boleh ditambahkan madu juga jika ingin Kalau ada pengen rasa manis ya, manis dan tergantung juga yang selera ya. berkhasiat juga ya. Nah, gula aren Selain gitu mengurangi deh. gejala tadi ya, untuk anti radang, anti nyeri juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Wow, iya. Kita coba ya dok. Terima kasih banget nih ilmunya. Dapat ilmu herbal tanpa kimia. Insya Allah saya coba. Ya, dan mudah didapatkan ya, Iya, Bang. betul. Bisa dipraktekkan Bisa sehari-hari. ditanam juga di rumah. Meredakan betul. Meredakan gejala-gejala. gejala-gejala yang tidak nyaman di Menaikkan. tubuh saat kita mengalami autoimun. Nah, sahabat herbal, kalian udah lihat kan ini ramuan untuk penyakit autoimun. Meredakan gejala, Iya, ya. meredakan gejala bukan mengobati ya, inget. Dan bahan-bahannya gampang dan mudah didapat, oke? Betul. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Herbal Format.